ada beberapa perubahan dalam pembelajaran dan asesmen. Ini yang perlu nanti jenengan antisipasi terutama, terus kemudian harus dipijaki. Ada beberapa yang itu sangat, mohon maaf, memberi otonomi besar kepada madrasah sehingga perlu dipijaki. Pembelajaran dan asesmen ini kalau kita baca, ini implementasinya ini banyak sekali, ini Permendikbud, Kepala BSKP dan sebagainya. Saya tidak membahas ini. Pertama, kita ingin tahu apa sih perubahan dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Nah itu, mohon maaf, biasanya Pak Kepala kan yang pertama kali disupervisi adalah perencanaan pembelajaran, kan begitu ya? Oke. Kecuali yang tidak, kecuali yang mewakilkan ke korbit kurikulum. Satu saja, perencanaan pembelajaran dalam kurikulum baru ini sifatnya fleksibel, tidak terikat pada bentuk tertentu dan dapat disesuaikan dalam konteks pembelajaran. Tidak ada satupun format yang baku. Mohon maaf, itu yang perlu dikeliran. Berbeda dengan kurikulum 2013. Itu ada formatnya khusus, bahkan komponen-komponennya ada. Nah, di sini tidak ada. Di yang terbaru itu tidak ada. Cuman komponennya 3 itu tetap ada. Nanti kita terangkan 3 komponen apa saja nanti. Tapi format bakunya tidak ada. Tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, jelas mudah dipahami. Tidak usah bertele-tele. Ketiga, sederhana, berisi hal pokok penting sebagai acuan pelaksanaan. Sederhana tidak berarti mudah, tapi melainkan jelas dan dapat dilakukan. Kuncinya yang bawah ini Pak, dapat dilakukan. Satu saja, ketika saya jadi kepala MIN, pernah guru muda itu ya, karena dulu tematik, guru kelas, sudah guru kelas tematik lagi, RPP-nya itu satu tema itu sampai 100 halaman. Sudah saya tanda tangani. Nah, kemudian ada guru sudah sepuh itu pakai kertas kayak gini, dia ditulis tangan. Setiap RPP satu lembar, satu halaman, tapi ditulis tangan. Nah, saya tanya, Pak, jenengan 100 halaman dari mana? Download, Pak. Itu. Nah, kemudian yang satunya, Bu, jenengan ini nulis tangan? Iya, Pak, nulis tangan. Terus yang saya tulis itu apa? Apa yang akan saya lakukan setiap masuk kelas? Jadi beliaunya tiap Senin itu pasti setelah upacara menghadap saya, minta tanda tangan dengan tulisan tangan. Kemudian suatu saat sudah di pertengahan ketika mau supervisi, saya tanya, ketemu dengan 2 orang itu, yang satu, Bu, gimana RPP-nya? Alhamdulillah Pak, udah penuh. Apa yang saya kerjakan udah tertulis dengan rapi, tapi tertulis tangan karena saya nggak bisa ngetik. Kemudian guru yang satunya, gimana Pak? Oh, saya lengkap tadi, tapi dilakukan. Nah, pertanyaannya itu. Setelah saya print ya saya taruh di meja guru. Kira-kira menurut kita yang bagus yang mana? Yang bagus itu yang dilakukan. Walaupun itu tulisan kan betul. Yang penting itu lah buat apa tebel-tebel sampai tebelnya itu melebihi Al-Quran, tapi tidak pernah setelah ditandatangani kepala ditaruh di meja guru. Dan yang lebih repot itu ketika mau supervisi, Pak, RPP-nya mana? Lupa, tat meja yang mana tat ya? Apa di lemari sana ya? Dicari masih. Nah, ini kan lebih parah lagi. Nah, itu masalahnya. Satu saja. Di kurikulum baru kuncinya sederhana, jelas, dapat dilakukan. Jadi biar jenengan tidak, guru-guru itu tidak terbebani pada perencanaan. Sekarang ke prinsip asesmen. Dalam asesmen, kalau dulu itu kita belajar asesmen atau penilaian, prinsipnya itu pasti validitas, reliabilitas. Kan begitu kan? Validitas itu pun dibagi, ada validitas isi, ada validitas konstruk, gitu. Dulu. Nah di sini prinsipnya berubah. Prinsipnya itu berkeadilan dalam artian pendidik melakukan penilaian itu tidak bias latar belakang identitas.
karena anaknya siapa nilainya bagus terus, karena anaknya kepala madrasah nilai tidak, tapi dia berkeadilan. Kedua, objektif. Objektif ini dulu namanya valid. Penilaiannya itu faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Nah, kadang kita dalam melakukan penilaian itu, kalau kita ngomong teori lama, itu validitasnya itu kurang. Contoh, ini yang sering saya temui. Pelajaran PJOK itu ujian pasnya itu pakai kertas, tes tulis, kognitif. Bagaimana cara menyepak bola dengan baik? Begitu. A, B, C, D. Validitasnya kurang, validitas konstruknya kurang. Padahal itu harusnya praktik. Nah, itu sering ketemu. Contoh lagi, TIK kalau jenengan ada, itu pembelajarannya memakai buku, tapi tidak pernah ketemu dia pegang komputer. Sama seperti ini, disuruh naik sepeda, tapi tidak pernah pegang sepeda, cuma disuruh membaca cara naik sepeda. Nah, itu loh yang namanya komputer. Nah, kayak gitu. Nah, ini kadang kita tidak objektif. Kemudian selanjutnya edukatif. Penilaian itu tidak boleh menjudgment anak ini bodoh, anak ini kurang pinter, anak ini dan lain sebagainya. Penilaian harus dalam proses, bahwa anak ini dalam proses, tidak boleh kita judgment bodoh, pinter, kurang pinter dan lain sebagainya. Dalam merencanakan pembelajaran itu, dalam kurikulum Merdeka itu ada dua. Satu bisa RPP, dua bisa modul ajar. Nah, RPP itu cukup inilah 3 komponen ini. RPP itu tujuan, langkah-langkah, assessment, selesai dia. Mau dari atas ke bawah, mau dari samping kiri ke kanan, mau miring ke atas, mau miring ke bawah, terserah. Yang penting komponennya cuma 3. Tujuan, langkah-langkah, assessment. Kemudian ditanya, Pak berapa halaman? Mau setengah halaman, mau 1 halaman, mau 2 halaman, terserah. Yang modul itu pembedanya cuma 1 ini. RPP tujuan sama, langkah-langkah sama, assessment sama. Yang modul itu cuma ada media pembelajaran. Media pembelajaran ini bisa LK, lembar kegiatan, bisa video, bisa tautan, bisa Word. Satu saja, ketika modul ini berupa materi, umpama medianya ini berupa materi, umpama ya, lembar kegiatan dan materinya, maka ini tertulis satu saja di dalam panduan. Modul ajar dalam kurikulum Merdeka ditujukan untuk membantu pendidik mengajar secara lebih fleksibel dan tidak selalu menggunakan buku teks pelajaran. Berarti kalau tidak punya buku teks pelajaran boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Jenengan dalam umpama, mohon maaf, dalam RKAM-nya ada pengadaan modul ajar, berarti masih perlu wajib ada buku teks apa tidak? Tidak. Karena di panduannya sudah tertulis begini, tidak selalu menggunakan buku teks. Kenapa? Karena modul ajar ini dapat menjadi pilihan atau alternatif strategi pembelajaran. Bisa disusun gurunya sendiri. Gurunya sendiri. Nah, dulu itu model diktat itu. Nah, bisa juga disusun MGMB, baik tingkat kecamatan, tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Nah, begitu. Nah, atau download dari aplikasi-aplikasi. Nah, insya Allah ini yang kalau Kemdikbud itu ada PMM sudah bisa di-download. Sedangkan yang Kemenak ini masih dalam proses, saudara. Insya Allah nanti sikurma.kemenak.go.id akan dihidupkan kembali, kan selama ini masih file-file lama itu, sikurma.kemenak.go.id. Saya khawatirnya Pak Kepala dan Pak Ibu Kepala ini tidak tahu ada sikurma.kemenak.go.id. Oh, tahu. Di sikurma.kemenak.go.id itu contoh-contohnya itu sedang dalam proses, insya Allah bisa di-download kembali.
ini nanti modul ajar ini menjadi pilihan. Terus saja. Oke, saya lanjut ya. Nah, kemudian ada yang versi lengkap seperti ini. Nah, versi lengkap seperti ini. Nah, versi lengkap seperti ini yang biasa jenengan lihat itu ada identitas, ada kompetensi awal, ada profil, ada sarana, target, model, tujuan, pemahaman, pemetaan, pemantik dan sebagainya, diferensiasi, semua macam-macam. Ada yang model seperti ini. Cuman yang model seperti ini di Kemenak tetap diadakan agar guru-guru bisa lebih kreatif, sedangkan di Kemdikbud itu sudah mulai ditiadakan, dihapus. Satu saja, pendidik memiliki keleluasaan memilih dan memodifikasi contoh. Nah, nanti contoh-contoh itu dari Kemenak Go ID insya Allah ada. Insya Allah ada, jenengan nanti tinggal menunggu saja, nanti kita infokan terkait contoh-contoh itu. Terkait dengan assessment, sebagaimana kita ketahui, assessment itu ada dua, ada assessment formatif, ada assessment sumatif. Kalau assessment formatif itu hanya kita ingin tahu timbal balik, umpan balik dari peserta didik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Sedangkan sumatif itu adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar, ketercapaian tujuan pembelajaran itu sampai di mana. Itu asesmennya asesmen sumatif. Oke. Apa perubahan di asesmen sumatif? Asesmen sumatif ini dilakukan setiap akhir lingkup materi atau dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran. Saya ulang, asesmen sumatif itu dilakukan setiap lingkup materi atau dua atau tiga tujuan pembelajaran. Di kurikulum 2013 kita itu nilai itu wajib per KD. Dulu di kurikulum 2013 setiap KD itu ada nilai. KD KI 3 dan KI 4 itu ada nilai. Kalau di kurikulum Merdeka itu dibuat boleh dua-duanya, boleh berbasis lingkup materi, boleh berbasis tujuan pembelajaran. TP itu KD lah bahasa lama itu. Lingkup materi itu seperti ini. Mohon maaf, saya karena bertemu dengan teman-temannya panjenengan yang sini begini. Dulu ada bab 1, selesai kita mengajar bab 1 itu ada UH. Setelah UH, anak itu tuntas tidak tuntas. Kalau tuntas berarti pengayaan, kalau tidak tuntas berarti remedial. Remedial teaching apa remedial test. Kan begitu. Kalau selesai semua baru ke bab 2. Bab 2 seperti itu juga ada UH. Ke bab 3 juga ada UH. Sama dengan ini, namanya saja berbeda. Namanya lingkup materi. Lingkup materi 1 berarti bab 1 selesai. Di sumatif 1. Lingkup materi 2 selesai berarti sumatif 2. Lingkup materi 3 selesai berarti sumatif. Ketika tidak tuntas berarti remedi, tuntas pengayaan atau lanjut, atau yang pengayaan nunggu yang remedi, kan begitu. Ini ada akibatnya setelah ini. Akibatnya apa? Kalau bab-bab nilainya itu ada, mohon maaf, di kurikulum 2013 UH1, UH2, UH3, UH4, UH5 dan sebagainya, kemudian ada pas. Kira-kira nilai pas dengan nilai UH itu lebih besar mana? Mohon maaf dulu, pas. Kalau sekarang yang jauh, asesmen pada akhir semester bersifat boleh tidak. Kalau di sumatif 1 sudah nilainya ada remedi, ada pengayaan, sumatif 2 ada, sumatif 3 ada, sumatif 4 ada, akhir kan tidak penting, kan sudah selesai ini. Nah setelah ini gimana? Setelah ini apakah itu boleh di rata-rata, apa boleh di prosentase, apa boleh di pembobotan? Setelah ini kita terangkan. Tapi intinya ini bersifat berarti ini kebalikannya. Kalau bersifat opsional berarti bersifat tambahan. Kalau dulu pas itu 60%, UH itu 40%. Kalau sekarang harusnya dibalik. Karena yang pas atau sekarang namanya asesmen akhir semester asas
itu opsional, harusnya nilainya kecil kan. Asesmen ini itu digunakan untuk menentukan kalau proses belajar peserta didik dan sebagainya. Nah, tekniknya mohon maaf Ustaz, tidak hanya berupa tes, dapat juga menggunakan observasi dan performa. Saya hitung performa, observasi, tes. Ada 3 model. Yang performa itu apa Pak? Praktik, produk, project, portofolio. Namanya performa sekarang. Performa. Tes performa itu adalah isinya di dalamnya praktik, produk, portofolio. Nih, portofolio project juga. Praktik, produk, project, portofolio. Namanya performa. Kalau ditanya, Pak nilainya pakai apa? Tes apa non tes? Non tes itu isinya observasi dan performa. Pak apa mesti lek biyen Pak KI 4 iku mesti kudu tes iku praktik, produk, portofolio. Kan gitu kan kalau dulu. Saiki apa Pak? Bebas. Merdeka kok. Katanya merdeka, tidak merdeka. Nilai itu lingkup materi atau 2 atau 3 tujuan belajaran. Selanjutnya asas itu opsional. Selanjutnya penilaian tidak hanya tes, tapi bisa non tes berupa observasi dan performa. Nanti di rapot, karena kemarin sudah di launching kan, kebetulan kami terlibat di dalam timnya RDM itu. Walaupun KKTP tidak ada, KKTP itu sebenarnya bisa didekati dengan 3. Pertama melewati rubrik, kedua melewati deskripsi, ketiga melewati interval nilai KKTP itu. Nah, untuk di RDM mohon maaf itu memakai interval nilai. Di RDM interval nilainya bagaimana Pak? Guru cukup memasukkan satu nilai yang itu bukan KKM ini sebenarnya, tapi karena terpaksa RDM itu harus memaksa ada gitu. Akhirnya ada interval nilai. Jadi nanti cukup memasukkan kayak ini ya. Dia memasukkan angka yang kira-kira anak itu sudah tercapai tujuan pembelajarannya apa. Contohnya di 61 ya. Ketika dia mengisi 61, maka akan muncul interval ini. Jret, ini semuanya akan muncul. Tapi cukup menginput satu nilai Pak, ini Pak. Ini. Satu nilai, bahasa dulu namanya KKM lah, bahasa dulu namanya. Tapi sekarang kan nggak boleh sebenarnya, nggak ada. Nah, ini kan interval nilai. Tapi karena terpaksa sudah. Kalau guru suruh ngisi satu-satu ini kan susah. Hanya suruh ngisi satu aja ini, jret, otomatis semuanya akan ada. Nanti di RDM seperti itu. Namanya ini satu interval nilai tapi satu angka untuk tercapainya tujuan belajar. Ini sudah clear, sudah deal. Pengolahan hasil nilai, nyun sewu, pengolahan hasil nilai karena tadi itu, karena basisnya adalah lingkup materi atau tujuan pembelajaran, maka pada jurnal guru, mohon maaf ini, pada jurnal guru jenengan harus menganut itu LM apa TP di kolomnya itu loh, di kolomnya jurnal guru loh Ustaz. Di kolomnya itu memakai, kalau ini contohnya saya contohkan LM, ini contohnya si Asep LM1, LM2, LM3, LM4. Boleh jenengan tambahi di sini namanya sumatif akhir semester kalau mau diadakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian baru dari ini deskripsi atau angka baru muncul nilai akhir. Nah, nilai akhir inilah yang kita maksud jenengan nanti untuk diinputkan di rapor. Nilai akhirnya ini Pak, apa buat rata-rata? Boleh. Nih, rata-rata boleh. Pembobotan boleh. Contohnya, Pak, ini lingkup materi 3 ini berat. Kalau saya kalikan 2 gimana nilainya? Boleh, terserah gurunya. Pak, mau dipresentasi boleh nggak? Ini 30%, ini 40%, ini boleh, terserah. Atau persentasenya pakai Pak, pakai KKTP. Umpama 80% dari KKTP itu tercapai, maka dia itu tuntas. Boleh, terserah gurunya. Korbit itu cuma nagih ini loh Pak, satu nilai. Inputnya nanti, nyun sewu nih, inputnya di RDM itu ini basisnya nanti jenengan. Inputnya di RDM itu
lingkup materi atau tujuan pembelajaran. Itu begitu. Nah, kalau lingkup materi nyun sewu ditulis di sini lingkup materinya contoh nyun sewu iman kepada Tuhan yang Maha Esa umpama ya. Itu lingkup materi satu umpama yang akidah. Jenengan tulis sama kompetensinya. Kompetensinya itu umpama memahami iman rukun iman nomor 1 yaitu iman kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada deskripsi singkatnya. Itu nanti yang akan dimasukkan ke rapot. Di rapot itu nanti deskripsinya yang muncul, nyun sewu. Nilai tertinggi yang ditulis guru, nanti di sini ada nanti deskripsi lingkup materi deskripsinya. Nilai tertinggi dan nilai yang belum tercapai. Berarti yang terendah lah bahasa saya itu. Nilai terendah itu nanti yang muncul. Jadi muncul begini, Ananda sudah sangat menguasai bab beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun belum atau butuh bimbingan pada bab beriman kepada kodok dan kodar, umpama nilai kodok-kodarnya lemah. Begitu nanti deskripsi di rapotnya. Makanya nanti jenengan angkat ke guru-gurunya. Ini ketika mengolah nilai ini, ketika di SDM, inputnya dua. Satu, kompetensinya apa? Kompetensi itu dari dulu namanya KKU. Dua, lingkup materinya apa? Dah selesai. Biar deskripsinya tidak panjang dan lebar sampai macam-macam. Itu. Tidak usah copy paste CP, tidak usah copy paste TP, tidak usah. Cukup mana kompetensinya, mana lingkup materi. Untuk kenaikan kelas, dalam kurikulum Merdeka itu boleh tidak menaikkan kelas. Jadi selama ini ada pokoknya kurikulum Merdeka tidak boleh semuanya naik, tidak boleh tidak menaikkan kelas. Tapi yang terpenting saudara, ini yang jangan hati-hati. Kalau dulu di kurikulum 2013 tidak menaikkan kelas itu kuncinya satu, ada 2 mapel tidak tuntas, lebih dari 2 mapel tidak tuntas, maka dia tidak naik kelas, kan begitu? Kalau sekarang dilihat semua mata pelajaran, dilihat project profilnya, mohon maaf rapotnya ada apa tidak, di RDM insya Allah ada. Bagi yang belum ada, di RDM insya Allah sudah ada. Project profilnya itu MB, SB, BSH, apa SAB. Baru setelah itu dilihat juga ekstrakurikulernya, atau dilihat juga tambahan prestasi lain selama 1 tahun. Untuk kelulusan ya, rapot yang dibuat pijakan untuk MI itu hanya kelas 5 dan kelas 6. Ini yang dibuat pijakan untuk kelulusan. Berarti yang fase C saja, yang fase AB itu semuanya hanya untuk perkembangan anak saja. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan AM lagi, tapi kembali ke ujian madrasah. Ini nanti ujian satuan pendidikan. Kalau di sebelah itu namanya USP, ujian satuan pendidikan. Kita nanti jadinya lagi. Astagfirullahaladzim. Mari USBN, mari ngono mari ngono AM, mari ngono meneh. Masyaallah. Kenapa kok ujian? Karena istilah ujian ini bedanya dengan asesmen. Kalau asesmen itu tidak boleh menjudgment. Tadi itu sumatif itu hanya sekedar edukatif, Bu. Tidak boleh menjudge anak pintar, bodoh, itu tidak boleh. Tapi kalau ujian itu boleh. Ujian itu boleh menjudgment anak ini tidak naik tidak lulus, itu boleh. Nah itu filosofinya kok seperti itu. Nah ini yang jadi yang perlu pertimbangan jenengan. Pertama, ujian dapat dilaksanakan pada semester ganjil dan semester genap. Kalau dapat dan atau itu berarti contohnya begini Pak, ada madrasah itu yang ngeblokkan PJOK itu di semester di kelas 6 semester ganjil, di semester genapnya tidak ada. Jamnya itu dipindah semua di semester ganjil biar habis. Ada yang seperti itu? Dia langsung ada
Ada, yakin saya ada. Umpama sudah aja. Dia cukup langsung habis, langsung diujikan, nilainya disimpan. Ketika nanti di terakhir tinggal setor. Kedua, pelaksanaan ujian tidak harus bersamaan semua mata pelajaran. Bentuk ujiannya bisa portofolio, penugasan, bentuk lainnya. Dan peserta didik insya Allah ini portofolio ya, penugasan tes nomor pinten? Nomor 3. Berarti perlu yang prioritasnya portofolio penugasan. Baru setelah itu tes jika tidak. Nah selanjutnya nanti peserta didik yang dinyatakan lulus dapat menerima ijazah, dan insya Allah ijazahnya tanpa ditulis tangan, insya Allah hanya di print. Tinggal ini pembahasannya, apakah itu nanti kertasnya masih dari pusat apa cukup kertas biasa, karena yang miliknya Kemdikbud cukup kertas biasa.